Sudah hadir narasumber kita, Ibu Sabto Sarijati. Beliau adalah seorang jurnalis. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan, bagi semua sahabat Bawaslu, silakan terlebih dahulu pencet tombol subscribe. Kalau perlu pencet juga tombol loncengnya. Untuk yang ingin bertanya nanti bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Langsung saja kita mulai acara siang ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini saya panggilnya Ibu Sari atau Ibu Sabta atau Ibu Jati ya? Monggo, sehari aja. Oh Ibu Sari aja. Ibu, sebelum ke pokok pembahasan, bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, apa itu definisi media menurut kacamata seorang jurnalis? Terima kasih. Ya, terima kasih Monggo. Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dalam acara posonan bersama Bawaslu Kabupaten Demak. Ya, ini suatu kajian tentang pemilu demokrasi yang disiarkan langsung melalui saluran YouTube Bawaslu Kabupaten Demak dengan melibatkan stakeholder terkait penyelenggara pesta demokrasi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia, dan insya Allah kita menjadi termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat pada yaumul akhir. Amin. Selanjutnya, saya juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Demak yang telah memberikan kesempatan kepada PWI Kabupaten Demak untuk turut berpartisipasi dalam acara ini. Dan Mas Azam, sebelum masuk ke materi urgensi media dalam demokrasi dan pemilu, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini teruntuk sahabat putri Bawaslu khususnya, dan ibu-ibu juga mbak-mbak di negeri ini, supaya saya hanya mengingatkan agar senantiasa mentaati protokol kesehatan, karena saat ini kita masih berada pada situasi pandemi COVID dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Oke Mas, kita masuk ke urgensi media dalam demokrasi. Seperti yang Mas Asam tanyakan tadi, arti dari media itu sendiri. Seiring perkembangan zaman ya Mas, istilah media itu sekarang tidak hanya berkutat pada media massa, tapi juga ada media sosial. Sedangkan media massa menurut pengetahuan saya itu ya jenis media yang khusus didesain untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat seluas-luasnya. Dalam pembicaraan sehari-hari kita juga sering menyebutnya sebagai pers. Ya. Sementara sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tertulis bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data, juga grafik atau dalam bentuk lainnya ke dalam media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang ada, seperti sekarang ada media online. Website ya Bu? Ya. Sementara media sosial atau sering kita sebut medsos adalah suatu bentuk media dalam jaringan atau daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antar user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Nah, bedanya media massa dengan media sosial, kalau media massa itu mempunyai badan hukum dan diterbitkan oleh instansi yang legal dan formal, memiliki pengaruh luas pada umum,
merupakan bentuk komunikasi satu arah, yaitu antara pembuat berita dengan pembacanya atau pemirsa, sehingga tidak dapat memberikan feedback langsung. Itu media massa. Selain itu juga memiliki relasi tidak langsung antara instansi pembuat dengan pengguna tadi ya, sudah saya sampaikan. Dan untuk khususnya media massa, itu ada bentuk pertanggungjawabannya. Bentuk pertanggungjawaban itu jurnalis atau pers dibatasi dengan kode etik jurnalistik atau KEJ. Pada media massa itu, jadi wartawan atau perusahaan media massa itu tidak bisa menyampaikan berita seenaknya sendiri, karena kita ada kode etiknya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Sementara media sosial, pembuatnya dapat perorangan atau instansi yang bersifat formal maupun tidak formal, lebih bebas, memiliki pengaruh luas juga, namun dapat terjadi hubungan antara perorangan maupun umum dengan orang yang membaca uploadan atau status di media sosial itu. Bisa ada reaksi langsung dari orang yang melihat atau viewernya. Jadi bentuk komunikasinya media sosial itu dua arah, bisa satu arah bisa, tergantung situasi. Menggunakan internet jadi lebih fleksibel, dan penggiat media sosial atau yang disebut netizen ini berhadapan langsung dengan undang-undang ITE. Berarti bebas tapi tetap ada undang-undang ITE-nya ya. Kalau yang tadi pakai kode etik jurnalistik, kalau netizen para pengguna media sosial kontrolnya adalah undang-undang ITE. Perlu saya sampaikan juga kepada sahabat Bawaslu, juga masyarakat di Indonesia ini, bahwa KEJ itu ada 11, Mas. Ada 11 poin dasar yang membatasi, bukan membatasi, sebagai landasan wartawan Indonesia untuk bekerja di lapangan. Ya, 11 itu yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, Mas. Menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Netral ya, Bu? Netral, tidak berpihak pada pihak manapun, tidak memihak pada siapapun. Wartawan Indonesia yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi tidak asal menuduh, ya harus ada konfirmasinya. Yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Karena pemberitaan yang dibuat itu mendidik masyarakat. Ya, edukasi juga. Yang kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dilindungi, hak anak dilindungi sepenuhnya, baik korban maupun tersangka suatu kasus. Wartawan Indonesia yang keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sehingga beritanya benar-benar independen tadi. Terus yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau pas kita wawancara narasumbernya minta identitas jangan disebutkan, privasi, untuk melindungi privasi, kita juga harus menghormati. Tidak boleh tetap menuliskan identitas yang bersangkutan. Kalau yang narasumbernya bilang off the record, ya artinya jangan ditulis, ya tidak ditulis, hanya sepengetahuan kita saja. Pun ketika ada orang lain menanyakan kepada wartawan, siapa sih identitas
itu narasumbernya yang menyampaikan komentar seperti itu, ya kita harus tetap melindungi meskipun itu biasanya dalam hal apa ya? misalkan ya misalkan pada suatu kasus atau ini hubungannya dengan pemilu ya, dengan pemilu misalkan ada seseorang melaporkan adanya dugaan kecurangan salah satu paslon, menyampaikan kepada wartawannya, Mbak, saya ini ada informasi mengenai kecurigaan tentang paslon yang itu. Tapi tolong ya Mbak, identitas saya jangan ditulis. Itu. Dan demi keselamatan yang bersangkutan. Itu seperti itu contohnya ya Mas ya. Terus ada juga saksi lain yang mengatakan, Mbak ini off the record ya, ada paslon atau calon legislatif yang A itu kemarin bagi-bagi bingkisan di sana, padahal itu kan tidak boleh sebelum masa tahapan apa gitu kan, saat kampanye atau harus ada request dahulu. Iya, kecuali yang bersangkutan tidak mengucapkan apa-apa ya, memang bisa dibuktikan, nggak apa-apa ditulis. Itu pun kita juga harus konfirmasi kepada pihak yang dicurigai. Meskipun nggak ada request, wartawan harus pas dahulu. Iya, harus imbang tadi kan, harus imbang beritanya. Yeah. Yang ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, dan atau cacat jasmani. Yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya untuk kepentingan publik. Jadi kalau memang kehidupan pribadi ya tidak perlu wawancara sampai masuk ke urusan pribadinya. Cukup poin yang diberitakan saja. Yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru atau tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Jadi kalau memang kita ada salah tulis atau salah menyampaikan informasi, kita wajib meralatnya sesuai dengan yang disampaikan narasumber. Dan yang terakhir, yang nomor 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Saat kita sudah menyampaikan pemberitaan dan ternyata seperti tadi paslonnya tidak terima, dia berhak memberikan hak jawabnya. Tentunya dengan diberikan bukti bahwa yang disampaikan dalam pemberitaan itu tidak benar. Ya, imbang. Kita memberi kesempatan kepada yang diberitakan untuk memberikan keterangan. Dari definisi tadi, apakah ada implikasi dari media terhadap pemilu, Bu? Pastinya ada. Pemilu sendiri adalah proses pemilihan pemilu adalah proses memilih seseorang atau mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden, wakil rakyat, mulai dari tingkat pemerintah, bahkan sampai tingkat desa. Setelah pemungutan suara, proses dilanjutkan dengan proses penghitungan suara tadi. Nah, implikasinya media dalam pemilu itu, posisi media itu harus, tadi sudah saya sampaikan, karena harus berimbang, jadi dia harus berdiri di tengah-tengah, Mas. Tidak memihak kepentingan, tidak memihak kepentingan salah satu kontestan. Prinsip etis jurnalistik harus benar-benar menjadi parameter media dalam menjalankan fungsi dan perannya, sehingga media tidak pandang menjadi aparat kekuasaan dan juga aparat kapital. Karena media tadi benar-benar harus netral, jadi media seharusnya menjadi alat pendidik publik agar tercipta ruang kesadaran publik untuk saling menghargai dan menghormati sesama. Pengaruh utama pergulatan dan
perhubungan aktivitas jurnalisme menjadi narator perdamaian di tengah pertentangan antar kekuatan sebagai wujud tanggung jawab sosial media kepada masyarakat, kepada publik. Kalau tidak langsung para dengan penyelenggara pemilu. Betul, harus ada sinergitas antara wartawan dengan penyelenggara pemilu. Dan yang seperti KPU, Bawaslu, juga pemerintah yang memfasilitasi penyelenggaraan pemilu itu. Dalam hal wartawan yang positif ya, berita hoax. Iya betul, berita hoax atau black campaign gitu kan. Jadi media itu harus menjalankan perannya untuk menjaga kondusivitas masyarakat terhadap memanasnya suhu politik. Mengarahkan masyarakat untuk berpikir positif dalam memandang kekuatan dan kelemahan setiap kandidat. Sehingga tujuannya tadi tercipta iklim demokrasi dengan nilai-nilai profesionalismenya. Terus hal-hal itu muncul karena fungsi media yang seharusnya benar-benar menjadi penengah bisa terwujud. Berarti ya itu baru berat ya. Oh. Ya. Dan dia ke A atau enggak. Iya. Tapi ada kalanya media juga harus ini Mas, harus apa namanya? Sensitif juga ketika ada tim sukses yang berusaha memanfaatkan peran media untuk strategi meningkatkan perolehan suara. Ada juga loh maksudnya itu. Contohnya ya mengundang untuk jumpa pers atau rilis berita gitu untuk istilahnya pencitraan dari calon yang di ini. Jadi kalau memang bisa diangkat sebagai berita tidak masalah, tapi tidak 100% membaik-baikan karena itu bisa nanti ada unsur kampanyenya di situ. Iya. Ya, jangan sampai media itu larut dengan kata-kata yang disampaikan tim sukses. Harus tetap imbang tadi Mas. Kuncinya imbang dan independen. Jadi tidak memihak. Bagian dari profesionalitas yang dibatasi dengan kode etik jurnalistik tadi. Dan itu bagaimana peran media dalam membuat yang baik gimana Bu? Jadi sama halnya dengan Bawaslu yang memiliki tupoksi mengawasi dan menilai setiap tahapan pelaksanaan pemilu, pers atau media massa merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menentukan sukses dan tidaknya pesta demokrasi. Dan dalam hal ini media berperan mengawal demokrasi dalam sejumlah aspek, Mas. Yang pertama, memberi suatu pengantar perkenalan terkait aturan atau regulasi tentang kepemiluan. Maksudnya, setiap pembahasan, rancangan, hingga penetapan regulasi pemilu, media wajib untuk memberitakan sebagai bahan informasi yang dapat dikonsumsi oleh publik. Jadi fungsi edukasinya tadi ada di sini. Informasi. Ya, yang kedua, pers harus merawat kegiatan-kegiatan jurnalistik yang membuat pandangan-pandangan para tokoh masyarakat yang terkait dengan kejadian atau peristiwa aktual. Dengan demikian, publik bisa lebih memahami berbagai persoalan atau kasus-kasus seputar kepemiluan. Pandangan tokoh-tokoh tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat yang umumnya mungkin tidak mendalami segala aspek terkait pelaksanaan pilkada. Jadi kita bisa menggandeng atau wawancara dengan tokoh masyarakat yang berkompeten. Seperti di Demak itu kan kota wali ya, kota religius. Apa yang dikatakan kiai itu yang diikutin. Nah, kenapa tidak wartawan itu wawancara atau ngobrol dengan
para alim ulama atau tokoh agama yang lain mengenai pemilu itu sendiri. Apa pentingnya pemilu bagi masyarakat? Apa pentingnya memilih para pemimpin sesuai hati rakyat gitu. Jangan sampai mereka tidak menggunakan hak pilihnya atau apa Mas? Apalagi uang itu. Uang atau yang tidak menggunakan hak. Berarti ini merupakan strategi ya dalam untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Memberikan edukasi masyarakat pentingnya. Ya, Mas. Terus yang ketiga masih ada, Mas. Turut menjamin dan mengawal rakyat untuk mempergunakan hak pilihnya sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Menjaga dan mengawal suara rakyat berdasarkan pada pemaparan data aktual terkait hasil suara dan sengketa pilkada. Jadi media sebagai corong rakyat wajib memberikan informasi semua tahapan, aturan main, dan cara-cara rakyat menggunakan hak politiknya dalam pilkada. Suksesnya pesta demokrasi yang mengedepankan peran media adalah hal yang tidak terbantahkan. Artinya seperti ini, Mas. Saat ini, kemarin itu adalah pemilihan bupati dan wakil bupati yang pertama terjadi di masa pandemi. Masyarakat kan pasti takut tuh. Takut kalau datang ke ke TPS nanti malah jadi tertular atau bagaimana. Nah, di situ ada muncul peran media untuk mengedukasi, menginformasikan pada masyarakat bahwa pada saat pemilu atau pemilihan bupati pilgub itu masyarakat tidak perlu khawatir karena TPS semua penyelenggara pilgubnya telah mentaati protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan seperti masuk diberi sarung tangan, hand sanitizer, mencuci tangan dulu, terus diberi hand sanitizer, terus menyemprot dengan disinfektan setiap 1 jam, seperti itu. Dari situ kan masyarakat menjadi aman, tidak takut. Dia dalam yakin aman dan ikut serta dalam untuk menggunakan hak politiknya, tidak takut lagi karena aman, dijamin keamanannya demi keselamatan mereka juga. Dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam meminimalkan pelanggaran. Ada contohnya? Ada juga di sini kalau dugaan pelanggaran masyarakat nanti yang menilai. Kita sampaikan, kita mengedukasi masyarakat bahwa ini loh pelanggaran yang tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran yang masyarakat bisa mengetahuinya. Politik, uang, terus atau black campaign itu tidak boleh. Kampanye hitam itu biasanya mereka gencarnya di media sosial, Mas. Apalagi pandemi ini ya. Iya. Itulah fungsinya media sosial itu. Media sosial itu bisa menjadi bisa meningkatkan partisipasi, tapi sekaligus bisa itu tadi digunakan untuk black campaign. Jadi ada istilahnya jadi pisau bermata dua gitu, Mas. Jadi bisa bisa menguntungkan, bisa untuk kebaikan, bisa juga bisa jadi malah menjadikan pesta demokrasi semakin terpuruk karena adanya black campaign atau hoax atau apa itu. Bahayanya black campaign, orang berita hoax. Iya. Jadi message bahwa semuanya itu bahaya ya. Iya. Maka itu kan hati-hati dengan para penggiat media sosial karena sifatnya yang bisa menjadi pisau bermata dua tadi. Bisa digunakan sebagai kekuatan demokrasi, di sisi lain menjadi kelemahan demokrasi. Karena efek negatif anonimitas misalnya, karena di media sosial kan tidak diketahui siapa yang upload duluan.
identitas orang yang mengunggah siapa dulu kan nggak ketahuan dari situ. Meskipun ada cyber di situ. Seseorang bisa menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan identitas palsu untuk melakukan tindakan yang kontraproduktif, melakukan kampanye hitam dan menyebarkan isu negatif di media sosial. Kemarin kan lumayan kenceng juga di situ. Ada hate speech, ujaran kebencian, sehingga banyak masyarakat tidak menyukai calon yang lain, saling menyerang di media sosial. Tingkatnya lumayan tinggi juga kemarin, Mas. Jadi perlu hati-hati juga. Makanya ada undang-undang ITE itu tadi. Para pengunggah juga harus paham di sana. Perhelatan pilkada kemarin, ya, bagaimana perkembangan warga Demak dalam media sosial? Alhamdulillah, media sosial pada Helat Pilgub 2020 kemarin itu cukup besar, Mas, perannya untuk meningkatkan partisipasi. Karena kan selama kampanye saat pandemi kan sangat dibatasi. Jadi para tim sukses, di sini ada 2 paslon ya, mereka memanfaatkan sebesar-besarnya media sosial. Nah, kebetulan masyarakat kita juga sudah melek Android. Nah, jadi saling gitu loh. Saling. Iya. Jadi saling apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh tumbuh ketemu tutup, Mas. Jadi saling gitu. Jadi nah, karena adanya media sosial itu kemarin, Mas, alhamdulillah bisa meningkatkan nilai partisipasi masyarakat di Kabupaten Demak. Dari yang semula 68% pada Pilgub Demak tahun 2016 menjadi 73% pada Pilgub Demak 2020. Lumayan kan, Mas? Nah, yang penting masyarakat itu bisa paham mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Jadi jangan hanya menelan informasi yang diterima, harus bisa memilah dan memilih. Kacamata dari kemarin itu berarti warga Demak sudah tahu ajaran dari media sosial. Media, ya? Iya, media sangat besar sekali perannya di situ, Mas. Karena keterbatasan para paslon untuk berkampanye itu sangat terbantu di situ. Ya, maksudnya itu warganya loh. Iya. Warganya sudah melek teknologi. Tahu aturan mainnya. Nggak ada kampanye hitam. Iya, karena kebetulan para adminnya itu kalau menurut pandangan kami juga sudah paham akan undang-undang ITE. Jadi mereka juga meskipun ada sedikit-sedikit menyerang. Berarti di Facebook. Di grup Facebook itu kemarin yang ramai di Facebook, Instagram tidak begitu, apalagi Twitter. Paling ramai memang di Facebook. Para adminnya itu sudah paham akan bahayanya mereka jika mengupload melebihi dari batas sesuai yang diatur dalam undang-undang gitu ya. Jadi mereka menyerang tapi masih ada batasnya, masih ada remnya gitu. Kecuali ya memang ada yang pihak-pihak yang memang belum paham benar akan imbas mengunggah konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya alhamdulillah ya masyarakat Demak cukup melek teknologi juga. Iya. Menunggu pertanyaan, Bu. Iya. Bisa diceritakan pengalaman berkecimpung dalam apa ya atau juga dalam Demak. Alhamdulillah selama menjadi jurnalis yang ditugaskan di Kabupaten Demak. Berapa tahun, Bu? Saya di sini cukup lama juga, Mas, mulai tahun 2004. Senior ya, Bu? Iya, masyarakat memang berkembang sesuai perkembangan zaman. Yang dulu dulu belum ada media sosial,
terus sedikit banyak mereka melek tentang pentingnya informasi hingga ramainya media sosial, itu masyarakat di Kabupaten Demak cukup apa ya namanya, cukup antusias juga mendapatkan informasi dari media. Suka dukanya banyak, Mas. Sukanya ya ketika narasumber kita sangat kooperatif, di wawancara itu enak gitu kan. Misalkan dalam pemilu kita kan harus tetap berdiri di tengah nih, Mas. Ke calon A, calon B, calon C, semuanya bisa menerima dengan baik, itu sukanya di situ. Ada juga calon yang menutup diri, tidak mau diwawancara. Ada juga seperti itu, ya, yang tidak terbuka, tapi nggak masalah karena mereka kan tetap punya tim sukses. Kita tidak mendapat tidak mendapat informasi dari calonnya, kontestannya, kita dapat dari tim suksesnya, yang ketua tim suksesnya juga sama saja. Intinya kita menyampaikan apa visi dan misi yang diperlukan masyarakat, sehingga masyarakat pantas memilih mereka sebagai wakil rakyat atau sebagai calon pemimpin, yaitu bupati dan wakil bupati. Jadi jangan sampai masyarakat memilih para pemimpin mereka seperti memilih kucing dalam karung. Ya, jangan sampai juga mereka terbuai dengan politik uang. Jadi siapa yang paling banyak memberikan, itu yang dipilih. Kadang juga, ya, saking pinter-pinternya pengen mengambil hati masyarakat, mereka mengatakan politik uang itu sebagai sedekah politik. Jadi ya pintar-pintarnya masyarakat. Nah, disitulah peran media massa untuk memintarkan masyarakat, memberi edukasi masyarakat bahwa memilih para calon pemimpin mereka hanya berdasarkan apa yang diberikan saja tanpa melihat latar belakang mereka, maksud dan tujuan mereka menjadi pemimpin, itu sangat rugi kalau mereka hanya mengandalkan besar kecilnya bingkisan dalam tanda kutip. Amplop kasih sayang. Oh iya, amplop kasih sayang, sedekah politik, apalah istilahnya, banyak sekali yang manis-manis itu. Ya, kami kuasa. Ya. Tidak ada yang lain. Kasih Ibu Mas, bermanfaat untuk kita semua. Dan ini, Mas, saya sampaikan juga ya sebagai penutup. Ini mau ditutup atau? Iya. Ini sudah selesai atau masih ada lagi, atau mungkin masih mau tanya? Iya, enggak. Sebagai penutup aja, ini sedikit. Iya. Sinergitas penggiat demokrasi, kelompok-kelompok sipil, pers, dan penyelenggara pemilu adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan pilkada, pemilu ataupun pemilu yang berintegritas. Itulah mengapa pers ataupun media sosial adalah pilar keempat pesta demokrasi. Alhamdulillah, ya tadi sudah saya sampaikan sekilas tadi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak 2020 berlangsung aman dan lancar, berintegritas. Itu berkat kepedulian semua pihak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Alhamdulillah pula kekhawatiran banyak pihak terkait potensi munculnya klaster penyebaran virus COVID-19 dalam pelaksanaan pilkada tidak terjadi di Kabupaten Demak kita tercinta ini. Dan tadi yang sudah saya sampaikan, bahkan yang tak kalah pentingnya, angka partisipasi masyarakat tadi, Mas. Iya, sudah naik pada 9 Desember lalu, naik cukup signifikan dari 68% menjadi 73% pada Pilgub Demak 2020. Dan keberhasilan pesta demokrasi ini tentunya bukan semata kerja keras para penyelenggara pemilu saja, namun ada pula andil segenap elemen masyarakat, juga para stakeholder terkait. Dan Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman Muslim. Semoga kita masih menjadi
umat yang kembali suci di Idul Fitri nanti. Makasih Mas. Makasih Hari atas ilmu dan waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada. Mulia sekali ya Bu, peran media dalam bangun demokrasi, dalam menyukseskan pemilu. Selain menjadi penyedia informasi, juga dia berperan sebagai pemberi bagaimana masyarakat mewujudkan demokrasi yang baik. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama rakyat, Waalaikumsalam. awasi pemilu. Pasti akan. Makasih. Makasih ya Mas.